Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Estria Dwi Jayanti, NIM A210 1861. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Ada sedikit pengantar untuk materi kali ini. Pada dasarnya, setiap negara di dunia membutuhkan negara lain dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonominya. Untuk itu, setiap negara di dunia yang menganut perekonomian terbuka akan mengancam kerjasama dengan negara lain. Tujuannya tidak lain yaitu agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, sekaligus sebagai upaya memperluas pasar produk dalam negeri. Kerjasama tersebut haruslah dipahami sebagai usaha yang saling menguntungkan semua pihak. Pada materi kali ini ada poin-poin bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Langsung saja kita ke poin pengertian. Pada pengertian kerjasama ekonomi internasional dapat kita definisikan yaitu kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu juga selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula kehidupan negara. Setiap negara juga memiliki keterbatasan dalam usaha memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya, negara juga memerlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, hubungan kerjasama ekonomi antar negara ini diwujudkan dengan cara melakukan pertukaran barang ataupun jasa atau melakukan perdagangan internasional.
Poin kedua yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Apabila kita lihat dari kegiatan secara globalnya, kerjasama ekonomi antar negara atau internasional ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu membebaskan negara di dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Yang kedua, membebaskan negara di dunia dari keterbelakangan ekonomi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional dengan membentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional multilateral. Dan yang terakhir yaitu memajukan negara-negara berkembang. Selain tujuan-tujuan tersebut, kerjasama ekonomi juga bertujuan untuk mencapai persahabatan atau solidaritas antar negara, sehingga akan mendukung terwujudnya perdamaian internasional. Poin yang ketiga yaitu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Perdagangan internasional telah menjadi suatu kegiatan yang cukup penting di setiap negara. Oleh karenanya, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional ini telah merasakan banyak sekali manfaatnya. Beberapa manfaat dari perdagangan internasional yaitu: 1. Dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memenuhi kebutuhan dari dalam negeri, terutama untuk barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Contohnya, walaupun termasuk negara penghasil udang, tetapi Jepang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Untuk itu, Jepang memenuhinya dengan cara mengimpor udang dari Indonesia. Yang kedua yaitu memperoleh devisa. Dari transaksi internasional menggunakan alat pembayaran, yaitu berupa devisa. Dengan demikian, setiap kita mengekspor barang ataupun jasa akan menghasilkan devisa untuk negara. Semakin tinggi ekspor suatu negara, semakin banyak devisa yang akan kita dapatkan. Yang ketiga yaitu memperluas pasar. Dengan perdagangan internasional memberikan kesempatan untuk memperluas pasar hasil produksi. Contohnya, melalui perdagangan internasional, hasil kerajinan rotan Indonesia sudah dapat dipasarkan ke Amerika dan Eropa. Bahkan, tembakau dari Indonesia menjadi produk paling diminati masyarakat Eropa. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas produksi. Hanya barang yang memiliki kualitas terbaiklah yang akan laku di pasar internasional. Oleh karena itu, setiap negara harus mampu bersaing dengan barang dan jasa yang dihasilkan dari negara masing-masing. Yang kelima yaitu menciptakan spesialisasi produksi. Contohnya, Indonesia memiliki hasil hutan yang berlimpah dan Australia merupakan negara penghasil aluminium berkualitas. Dari kondisi tersebut, Indonesia memilih berspesialisasi pada bidang hasil-hasil hutan, sedangkan Australia memilih berspesialisasi di bidang pengolahan aluminium. Yang keenam yaitu memperluas lapangan kerja. Sejalan dari bertambah luasnya area pemasaran, lapangan kerja pun bertambah. Tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya hanya bekerja di dalam negeri, dengan terjadinya kegiatan perdagangan internasional ini dapat bekerja di luar negeri. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengangguran.
Poin yang keempat yaitu Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Badan Kerjasama Internasional ini merupakan lembaga atau organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan tidak terikat pada wilayah atau region tertentu. Pembahasan yang pertama yaitu IMF atau International Monetary Fund. IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Tujuan operasional IMF ini yaitu 1. Memperluas kerjasama dalam bidang moneter. 2. Menunjang negara anggota dalam memperluas perdagangan internasional. Yang ketiga, membina kurs valuta ke arah tercapainya stabilitas atau kemantapan. Yang keempat, membina sistem pembayaran ke arah terwujudnya sistem pembayaran multilateral dan menghindari pembatasan penukaran uang asing. Yang kedua yaitu OPEC. OPEC ini merupakan sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tujuannya yaitu menghindari persaingan di antara negara-negara pengekspor minyak bumi. Yang kedua, mengatur pemasaran minyak bumi dan menetapkan harga yang seragam. Yang ketiga, mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang keempat, menaikkan pendapatan negara anggota dari sektor minyak bumi. Yang ketiga yaitu GATT, General Agreement on Traffic and Trade. GATT ini merupakan bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan internasional dan penetapan tarif. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan arus perdagangan internasional dengan prinsip-prinsip pokok yang disepakati dalam GATT. Kemudian APO atau ASEAN Productivity Organization. APO ini adalah organisasi produktivitas negara-negara Asia yang disponsori oleh Pusat Produktivitas Jepang. Yang berikutnya yaitu IDB atau Islamic Development Bank. IDB atau Bank Pembangunan Islam beranggotakan negara-negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tujuan utamanya yaitu membantu pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota. Yang terakhir yaitu CGI atau Consultative Group on Indonesia. CGI ini merupakan kelompok donor uang atau modal yang dipimpin oleh Bank Dunia yang memberikan pinjaman dan hibah kepada Indonesia. Tujuannya antara lain memberikan pinjaman dan bantuan untuk keperluan pembangunan ekonomi Indonesia. Masih ada banyak sekali organisasi-organisasi yang terjadi atau terjalin pada kerjasama ekonomi internasional. Nah, suatu organisasi tersebut akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sudah paham ya beberapa materi yang terkait pada kerjasama ekonomi internasional. Jangan lupa share informasi ini kepada teman, saudara maupun keluarga. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada suatu kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.